Kalau kami menjaga Bapak Ibu supaya tidak terlibat. Kalau masalah pelaporan, Bapak Ibu. Ya. Kedua, saya minta kepada teman-teman khususnya untuk BIMTEK, tolong benar-benar diperhatikan. Kenapa? Dari sekian lama kita membentuk mulai dari KPU pusat, ke provinsi sampai ke kabupaten kota, itu aturan-aturan yang dibentuk ujung-ujungnya ada di tangan teman-teman semua. Benar? Ujung tombaknya itu ada di tangan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukaharja, yang saya hormati Bapak Ketua RW 01, yang saya hormati Ketua Bawaslu Desa Sukaharja, yang saya hormati Ketua PPS Desa Sukaharja, dan juga rekan-rekan PPS yang saya hormati dan juga saya banggakan seluruh anggota KPPS Desa Sukaharja. Baiklah, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan tentang pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Serekap pemilihan umum tahun 2024 PPS Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk. Baiklah, izinkan saya pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga jingle pemilu, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembukaan BIMTEK, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam doa dan penutup. Baik, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama untuk membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga jingle pemilu. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia.
Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Sukaharja. Untuk waktunya dipersilakan. Suaranya silahkan, mau pergi kemana juga itu harapan. Selanjutnya Desa Sukaharja benar nih ya, alhamdulillah. Ini dapat sorotan kita di kecamatan mah bagus ya. Dapat sorotannya bukan negatif, positif. Positif dalam semua kegiatan pelaksanaan dari mulai penataan semuanya bagus. Sukaharja ini bagus, dianggap bagus ya. Ini kenapa? Karena kekompakannya dari mulai ini dari pengurusnya di PPS juga sampai ke anggota-anggotanya. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi katanya ini yang kurang saya harapannya satu aja nih, ada yang ditakutkan, yaitu katanya hanya ada 30% yang melaksanakan di outdoor ya, harusnya di dalam ya, di indoor ya, harusnya di dalam yang bagus mah. Kalau bisa, kalau ada koordinasi yang lain lagi, seandainya ada akan kesulitan di wilayah, sejak sekarang lah kita masih ada waktu Pak ya untuk koordinasi. Jangan sampai memperkuat di luar, jangan. Kalau bisa usahakan di dalam, walaupun keadaannya itu kurang memadai. Tapi diharapkan di situ juga, walaupun ada yang di luar, nanti kendala misalnya mana ada nanti hujan terus menerus, itu harus disiapkan. Jangan sampai nanti begitu terjadi di luar hujan terus-terusan nanti tidak bisa jalan ini ya. Jadi sekali lagi kepada petugas di wilayah KPPS masing-masing, kalau ada yang di luar perhatikan, berarti ada nanti jalan keluarnya untuk supaya dilaksanakan di dalam ruangan, itu harus ada. Jangan sampai begitu nanti itu jadi bubar, jangan ya, diharapkan. Jadi sekali lagi tolong minta bantuan semuanya, terutama di sini karena sini banyak kan anak muda nih, bagus nih. Kalau untuk kerjasama silahkan dengan Pak RT dululah, dengan Pak RW wilayahnya masing-masing. Yang ke Pak RT dan Pak RW cobalah untuk mencari solusi seandainya masih ada di situ ruangan yang bisa dimanfaatkan. Tadi ada sedikit juga masukan dari Kapolsek apa kalau bisa misalkan ada satu tempat luas bisa dijadikan dua, itu sebenarnya Pak, dua tempat ya TPS itu kalau ada tempatnya misalkan sekolahan kebetulan masanya banyak, itu bisa minta ruangan, minta untuk jadikan dua ruangan lah, walaupun tempatnya di satu sekolah itu bisa, itu karena sekolah biasanya ada beberapa ruangan ya, ada yang 9 ada yang 6 itu bisa dipinta. Itu mungkin untuk wilayah RT ini mah di situ, yang ini di sebelah sana. Jadi yang penting sesuai dengan tadi KPPS-nya anggotanya berapa. Coba minta aja hubungi dengan kepala sekolah ataupun dengan petugasnya ya di wilayahnya itu masing-masing. Koordinasilah semuanya dengan Pak RW, dengan Pak RT-nya supaya bisa melaksanakan tetap di indoor ya, jangan di outdoor. Kaitannya tadi bukan akan apa-apa, sekarang juga Bapak juga udah tahu ya. Setiap hari kita hujan. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa? Apalagi sekarang udah melalui musim Februari kemungkinan bisa ngecrek nih ya. Biasanya itu justru itu saya harapkan cobalah dari sekarang, kalau yang masih di
outdoor ya, di luar di lapangan itu coba tetap diusahakan untuk di lapangan. Tadi kalaupun ada misalkan ruangan apa saja, mau majelis taklim ataupun madrasah, seandainya itu memenuhi persyaratan atau agak luas, cobalah kita hubungi ya. Kalau nggak bisa ke RT, ke RW, kalau nggak bisa mungkin ke desa. Nanti insya Allah desa akan menjalani membantu pelaksanaannya sehingga tetap dilaksanakan di indoor. Ini harapan. Selanjutnya juga dengan kaitan pemungutan suara, ini saya harapkan benar-benar ya diperhatikan Bintek ini hari ini. Jangan sampai tadi bahwa petugas masing-masing dari 1 sampai 7 itu sampai tidak mengerti tugas saya apa ya. Jangan sampai begitu di anggota ini. Diharapkan semua anggota itu tahu bahwa fungsi saya di 1 atau di 7 ini sesudah perhitungan suara apa yang saya lakukan. Itu harus dihafal. Jangan sampai dia sebagai petugas 7 di nomor 7 tapi tidak tahu gitu selanjutnya apa. Saya ya kalau selesai udah saya mah udah ngebantu ininya. Jangan. Coba lihat yukmisnya ya, untuk di setiap nomor itu punya kewajiban masing-masing. Itu harapkan coba pelajari dulu di rumah, hati-hati nanti dalam pelaksanaannya sehingga jangan sampai ada kendala. Selanjutnya lagi tentang di dalam pelaksanaan pemungutan suara mungkin ada aja ya, biasanya suka ada kendala. Kendala itu mungkin aja munculnya dari kita sendiri di pelaksanaan, mungkin aja dari luar. Ini yang terutama yang dari luar, seandainya itu memerlukan perhatian dari luar, coba jangan segan-segan menghubungi di situ keamanan supaya menghubungi kalau bila ke desa atau ke keamanan yang lainnya ya. Cepat koordinasi cepat, jangan sampai didiamkan. Yang berikan ricuh-ricuh misalkan tidak bisa ditangani, itu harus cepat. Jangan misalkan saya mah ketua KPPS melaksanakan tugas ini aja, jangan, cepat hubungi ya. Semua yang ada balik ke RW-nya, ke RT, nanti insya Allah nanti akan koordinasi ke desa. Sebab di desa juga sudah disiapkan untuk keamanannya. Jadi desa ada nanti anggotanya dari Linmas ada disiapkan di desa seandainya memerlukan bantuan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya harapkan tadi kerjasamanya dari semua unsur yang ada di setiap KPS masing-masing. Itu saja yang perlu dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bimbingan teknis pada hari ini berjalan dengan lancar, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah memberikan sambutannya. Baik, untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Ketua RW 01, untuk waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabahi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashabil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ujang Suhendra selaku Kepala Desa Sukaharja, yang saya hormati Ketua PPS Desa Sukaharja, yang saya hormati Ketua Panwas Desa Sukaharja, yang saya hormati anggota PPS Desa Sukaharja termasuk staf Desa Sukaharja, dan yang saya hormati juga saya banggakan teman-teman rekan sekalian ketua ataupun anggota KPPS Desa Sukaharja. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini tepat pada hari Kamis minggu lalu. Rekan-rekan di sini sudah dilantik menjadi salah satu bagian yang menjadi penyelenggara pemungutan dan perhitungan suara. Ini tidak mudah, proses pencarian ini saya yakin tidak mudah. Teman-teman di sini adalah orang-orang terpilih, putra-putri terbaik Desa Sukaharja yang insya Allah bisa membantu kami di pemerintahan, khususnya di pemerintahan Desa Sukaharja untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 ini. Dan alhamdulillah tahapan demi tahapan sudah kita laksanakan
sampai di titik pada hari ini adalah Bintek, Bimbingan Teknik, yang mudah-mudahan teman-teman datang dari rumah sampai ke sini membuahkan hasil. Ini tolong jangan dianggap main-main. Mungkin 5 tahun lalu saya menjadi salah satu bagian dari rekan-rekan yang saat ini menjadi anggota KPPS. Bintek ini begitu penting karena memang saat penyelenggaraan pemungutan suara itu tidak mudah. Banyak hal-hal yang mesti kita persiapkan, kekompakan dari masing-masing anggota dari KPPS 1 sampai 7 pun Linmas itu sangat kita harapkan. Jadi saya lihat, saya perhatikan tahun ini anggota KPPS hampir semua saya lihat masih muda-muda. Insya Allah untuk wilayah RW 01 kebetulan saya tidak di TPS, saya tidak ada di TPS. Insya Allah saya mengkoordinir dalam artian membantu dari TPS 1 sampai TPS 6 yang ada di wilayah RW 01. Jadi punten Bapak Doski dan Pak Irfan, mungkin sifatnya saya hanya membantu saat mungkin ada kesulitan di masing-masing TPS yang ada di wilayah 1 sampai 6 gitu. Jadi hanya membantu saja, dan itu pun tak lepas dari koordinasi antar KPPS dan pemilik wilayah yaitu RT dan RW. Betul yang disampaikan Bapak Kepala Desa, mengingat cuaca di kita sangat riskan, mungkin musim hujan. Teman-teman di sini harus memiliki plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Saat terjadi hujan besar yang mungkin tendanya ataupun lokasi TPS-nya ada di luar ataupun outdoor. Jadi teman-teman harus memikirkan keamanan surat suara. Jangan sampai teman-teman fokus mengerjakan proses pemungutan suara, tapi kita tidak fokus dengan kondisi alam. Gitu. Pengalaman tahun kemarin kotak suara karena memang terbuat dari dus, mungkin tahun sekarang pun masih sama, itu banyak yang rusak gitu. Jadi teman-teman tolong dipastikan, karena ini adalah sifatnya rahasia, sifatnya memang harus terjaga, tolong teman-teman di sini harus memperhatikan itu. Saran dari saya, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Mungkin teman-teman di sini yang baru bergabung menjadi anggota KPPS sudah tegang, sudah memikirkan nanti gimana ya. Tidak. Jadi asal teman-teman paham kerja masing-masing, kekompakan masing-masing, insya Allah proses pemilihan ini bisa terlaksana. Satu lagi, tolong teman-teman di sini dalam menyebarkan surat undangan untuk menyampaikan ke masyarakat pentingnya terlaksananya pemilu ini. Mudah-mudahan Sukaharja bisa mencapai target, pemilih desa Sukaharja bisa datang semua untuk mensukseskan proses pemilihan umum ini. Gitu. Jadi mohon bantuannya dari teman-teman, tidak hanya proses pemungutan dan perhitungan suara, tapi sebelumnya pun tolong gaungkan kepada masyarakat akan pentingnya pemilu ini. Saya yakin dengan dikomandai oleh Bapak Doski ini, orang yang cukup berpengalaman di bidangnya, dan dibantu dengan Pak Satori, dan dibantu dengan Kepala Desa juga, dan Panwas, insya Allah pemilu di Sukaharja berjalan sukses tanpa ekses. Tepuk tangan buat kita semua. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW 01 yang sudah memberikan sambutan dan juga informasi penting untuk kita melaksanakan pemilu atau kegiatan nanti. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan Bintek oleh Ketua PPS Desa Sukaharja. Untuk waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukaharja, yang saya hormati Pak Ketua RW 01, yang saya hormati rekan kerja Bawaslu Pak PKI,
yang saya hormati rekan-rekan PPS beserta sekretariat yang saya cintai dan saya banggakan, anggota KPPS dari TPS 1 sampai TPS 22 yang alhamdulillah sudah mendapatkan nilai yang luar biasa ini terkait dengan kekompakannya, kehadirannya untuk tetap semangat dalam melaksanakan tahapan yang kita wajib lalui. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih bisa mensyukuri nikmat sehat, nikmat yang luar biasa untuk bisa hadir ke tempat yang insya Allah kita berikhtiar dalam rangka membantu negara ini dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat. Juga mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak dan Ibu, sebelum saya membuka tahapan BIMTEK ini perlu disampaikan beberapa hal. Izin Pak Kades yang disampaikan tadi. Jadi kami akan melaksanakan hari ini 2 sesi, Pak, karena begitu banyaknya petugas di Desa Sukaharja yang akan bertugas nanti. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan integritas. Setelah Bapak dan Ibu dilantik pada tanggal 25 Januari kemarin, maka sudah melekatlah apa-apa yang menjadi tanggung jawab secara hukum. Jadi ayeuna nama Bapak Ibu ekradaga laka abdi wayahna. Yang pertama terkait dengan integritas. Kalau kita berbicara integritas itu agak sulit didefinisikan. Hanya gampang diucapkan tetapi sangat sulit juga dilaksanakan. Singkatnya adalah orang mendefinisikan integritas ada itu melakukan sesuatu yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Bapak dan Ibu tanggal 25 Januari kemarin disumpah atas nama Tuhan. Demi Allah saya bersumpah. Kade Bu, bukan sumpah ke Pak Kades, bukan. Sumpahnya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar. Kalau kita sambungkan ke integritas, boleh jadi ketua PPS, Panwas tidak melihat, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa tentu saja melihat. Salah satu yang menjadi kewajiban, keharusan. Jadi berulang-ulang saya tidak bosan, definisi wajib mah kedah dilaksanakan tanpa terkecuali. Ya, kewajiban kita selaku penyelenggara adalah berintegritas dengan tidak memihak ke pihak manapun. Ya, di dalam sumpah Bapak Ibu sudah diucap sendiri bahwa akan mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Golongan yang mana Bapak Ibu? Karena kita ini panitia. Kalau kita ilustrasikan sebagai panitia main bola, Pak, kita mah panitianya. Jadi kita jangan pernah peduli siapa pemenangnya, bukan urusan kita. Kalau panitia mah wajib melaksanakan acaranya saja sesuai dengan tahapan. Baik menang si A, si B bukan urusan kita. Itu tanamkan di diri Bapak dan Ibu. Sehingga kita tidak berkepentingan apapun terhadap pemenangan salah satu calon, partai, caleg atau siapapun. Ya, ini penting. Jadi Bapak Ibu mah lamun si A menang jadi anggota legislatif bukan itu tujuannya, tetapi penyelenggaraan yang sukses dan baik itu menjadi tanggung jawab kita. Clear ya?
Jadi kita tidak ada urusan siapa pemenangnya. Kita hanya berurusan terhadap pelaksanaannya. Maka dengan tegas saya akan memberitahukan 2 kewajiban yang harus saya lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu, saya wajib memberitahu Bapak Ibu terkait dengan netralitas. Ya, Bapak dan Ibu, kita semua punya pilihan, simpan baik-baik pilihannya dan sampaikan saja nanti di bilik suara. Jangan update status, komo iring kampanye mah. Perkumpulan dimanapun yang ada caleg atau partainya haram untuk kita. Ya, tegas ya. Ini kewajiban nuka hiji Pak, abdi kedah menyampaikan hal ini kepada Bapak dan Ibu. Untuk kami di penyelenggara Pak Kades, ini haram hukumnya. Kalau datang mengikuti tong beroning dong kapak, men-share fotonya saja udah haram, udah pelanggaran untuk kita semua selaku penyelenggara. Gugur tak kewajiban abdi pertamanya. Tetapi dengan 308 ditambah 88 PAM TPS, saya tidak bisa mengikuti satu persatu Bapak dan Ibu. Daya taman wajib abdi. Tidak wajib saya membuntuti Pak Andes ya. Ada ya Pak Andes bisika partai? Tidak. Wajib Bapak. Tetapi saya berkewajiban memberitahu Bapak dan Ibu bahwa dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kampanye apapun pada presiden, partai dan lain tidak boleh. Namun tiba-tiba salah satu anggota datang terus berbicara begini, pantai di bejaan ku PPS, maka saya memang dosa kan begitu. Tapi ketika saya sudah membicarakan, memberitahukan bahwa itu dilarang, maka gugur kewajiban saya. Lalu bagaimana mengetahui bahwa seseorang ini terlibat di kegiatan partai politik? Ada petugas khusus. Nah, Bapak yang di sebelah saya ini adalah polisi. Nah, yang akan mengawasi tugasnya juga Panwas. Tetapi Bapak Ibu harus diingat, Panwas juga hanya sedikit. Sekarang 1 di desa, 44 di TPS. Jumlahnya di Sukaharja hanya 45. Tidak mungkin bisa mengabuntutan orang yang ada 308 ditambah 88. Lalu kira-kira siapa sih yang bakal melaporkan kita? Tentu saja anggota partai politik yang lain. Seorang anggota KPPS datang di pertemuan partai Tomat. Cek si partai apa, terido ya orang. Maka dilaporkanlah si orang itu. Gara-gara beda. Namun datang ke partai apa mau dilaporkan mau. Karena ini berbeda datangnya ke partai Tomat, otomatis akan dilaporkan. Kepada siapa? Kepada saya. Salah sasaran Pak. Kalau kami menjaga Bapak Ibu supaya tidak terlibat. Kalau masalah pelaporan ke Bapak ini berarti. Ya. Kalau ada masyarakat yang ingin melaporkan anggota KPPS ya, jangan ke ketua PPS, not pada pelan Abimah. Ayat tugasna ke Panwaslu. Itu yang pertama Bapak Ibu yang wajib saya lakukan adalah menginformasikan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lalu kewajiban saya yang kedua adalah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu. Contoh, ketika ada di antara Bapak Ibu yang datang ke partai, kampanye, acara sosialisasi, atau apapun, saya kayak moto dikirimkan ke Panwaslu. Panwaslu melalui prosesnya dan yang sangat rumit, diklarifikasi segala macam tugasnya Bawaslu.
Lalu terbitlah surat rekomendasi bahwa anggota KPPS tersebut harus dikeluarkan, dicoret, diganti menurut rekomendasi Panwas. Maka kewajiban PPS untuk melaksanakan rekomendasi itu tanpa pandang bulu. Arek dulur juga, arek babaturan, tidak bisa ditawar karena itu wajib dilaksanakan. Jadi ini penting ketika Bapak Ibu rada gejlok seetik, rada bergeser ke partai, lalu ada yang memfoto, melaporkan ke Bawaslu, kemudian Bawaslu turun surat rekomendasi kepada kami, maka kami berkewajiban melaksanakannya. Jadi ya bukan suka tidak suka PPS ke KPPS, tidak. Seperti yang tadi Pak RW sudah katakan, untuk mengumpulkan Bapak dan Ibu luar biasa susahnya. Kami tidak ingin di antara Bapak dan Ibu harus dicoret atau dikeluarkan hanya karena mengikuti pertemuan dengan partai politik. Clear ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya terkait dengan referensi barangkali. Nah ini referensi ini kita jelas kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, kemudian ada PKPU Nomor 7 Tahun 2023 yang akan dituangkan di beberapa dokumen yang Bapak Ibu terima saat ini. Itu model terkait kepemiluan. Nah ada muncul, betul nih, luar biasa nih Pak RW. Saat ini literasi itu atau pencarian informasi tidak seperti zaman dulu yang menggunakan buku ya. Ada referensi yang lain, misalkan internet, sosial media. Hanya saja barangkali harus pandai-pandai memilih dan memilah mana yang bisa dipercaya atau tidak. Ya abdi bukan anti TikTok Pak RW punten. Jadi ini bahkan dapat apa saja di pelantikan yaitu viral. Ada yang hanya dapat snack, ada yang dapat segala macam. Nah ini juga tidak bisa dijadikan sebagai referensi karena yang namanya media sosial itu siapapun bisa membuat tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu. Tetapi yang sifatnya pengetahuan tentu saja bermanfaat. Jadi harus banyak di-sharing dan disaring lah. Apa sih yang kira-kira bisa kita dapat dan apa yang kurang bagus untuk kita. Jadi lila-lila ya TikTok jadi agama ya. Nah naon anak TikTok lain kau Ustadz Kiai kan. Kalau misalkan sebagai referensi tambahan boleh, Facebook dan lain-lain boleh, tetapi harus jelas ketika menyimpang dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berarti salah pasti. Ada lagi yang viral KPPS tugasnya begini-begini, ada lagi yang viral dokumen seperti ini. Tetapi setelah dicek validasinya ternyata itu dokumen 2019. Jadi harus pandai-pandai untuk informasi. Seperti yang dibicarakan oleh Pak Kades, betul bahwa yang kemarin seremonial sakral terkait dengan pelantikan itu jauh hari ini lebih penting karena ini terkait dengan bekal pengetahuan yang akan diberikan, dilaksanakan pada hari pelaksanaan nanti yang tinggal menghitung hari. 16 hari lagi Bapak Ibu kita akan melaksanakan kegiatan hajat besar kepemiluan. Barangkali itu sebagai pembuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara BIMTEK
kelompok penyelenggara pemungutan suara tentang pemungutan dan penghitungan suara di Desa Sukaharja dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kegiatan bimbingan teknis pada hari ini sudah dibuka oleh Ketua PPS kita langsung, dan dengan hormat untuk Bapak tamu undangan boleh meninggalkan tempat acara bila mempunyai kegiatan-kegiatan yang lain. Sebagai dari kecamatan mobile ganti-gantian. Nah, kebetulan saya dapat Sukaharja dan juga saya warga Sukaharja, ya. Saya di Pasir Tengah, domisili KTP-nya. Oke, baik teman-teman. Sebelum ke sesi berikutnya, ini sesi kedua ya. Sesi kedua tadi mungkin sudah ada materi yang disampaikan. Sebelum jauh, saya cuma berharap kepada teman-teman pada saat BIMTEK seperti ini, saya tidak berbicara yang berpengalaman atau tidak, karena ini pemerataannya sama. Tetapi tidak dipungkiri, di antara teman-teman ini sekian persennya pasti sudah ada sebagai KPPS di pemilu sebelumnya di 2019 ataupun sebelumnya, ya. Tapi kita harus sama ratai yang berlaku saat ini, karena ada beberapa perbedaan baik dari segi sistem, aturan, dan juga step untuk pemilu 2024 ini, ya. Kedua, saya minta kepada teman-teman khususnya untuk BIMTEK, tolong benar-benar diperhatikan. Kenapa? Dari sekian lama kita membentuk mulai dari KPU pusat turun ke provinsi sampai ke kabupaten kota, itu aturan-aturan yang dibentuk ujung-ujungnya ada di tangan teman-teman semua. Benar? Ujung tombaknya itu ada di tangan teman-teman semua. Tepatnya setelah perhitungan suara, ya. Ada dua komponen yang paling penting di dalam pelaksanaan pemilu, khususnya di hari H. Yang pertama itu pemungutan suara, yang kedua ya betul sekali, perhitungan suara. Nah, untuk pertama stepnya itu pemungutan suara, yang saya kasih tahu kepada teman-teman, tolong diperhatikan. Mungkin teman-teman bertanya, apalagi yang baru sebagai KPPS. Stepnya ada dua ya, komponen pemungutan dan perhitungan. Di sesi pemungutan mungkin tadi sudah disampaikan materinya, tapi secara global teman-teman harus mengetahui, saya sebagai KPPS job desk-nya apa sih? Ya, ini terlepas dari yang sudah pengalaman ya, karena ada sedikit perbedaan. Yang kedua, saya harus ngapain, dan saya juga sampai di tempat apa yang saya laksanakan dan apa yang saya pertanggungjawabkan. Itu yang paling penting.